Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Hutima di Kabar Bamuswari dari Desa ke Desa. Cibiru Wetan adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan slogan Selangkah Lebih Maju, Desa Cibiru Wetan meraih juara tingkat nasional tahun 2022 kategori Desa Terbaik. Dan tentunya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten juara desa terbaik diraihnya juga. Walaupun gelar juara tingkat nasional disandangnya, Hadian Supriyatna sebagai kepala desa tidak cukup sampai di situ. Beliau terus menggali potensi dengan mengunjungi Sekretariat Bank Bara untuk menambah pengetahuan cara pemanfaatan sampah organik menjadi nilai ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Prakteknya terus sering ka kuping malih di tingkat provinsi di nararaga penguatan kapasitas BUMDes Cibiru Wetan oge parantos kantos sasarangan sareng ti panenjoannya. Nah, ku kituna ti awal Abdi selaku kepala desa sangat tertarik untuk memberikan sebuah experiential learning. Jadi pembelajaran di mana ada sensasi melihat langsung dan bahkan nanti mencoba gitu. Harapannya, namun karena kesibukan sama-sama berjuang untuk mengangkat nama Kabupaten Bandung, khususnya juga memberikan kado untuk Pak Bupati ya. Cibiru Wetan menempuh jalur administratif untuk memecahkan rekor saumur-umur Kabupaten Bandung can pernah juara lomba desa tingkat nasional. Akhirnya itu terjawab gitu. Tetapi kawan-kawan di Bank Bara berjuang di sektor real. Penguatan kapasitas pemberdayaan melalui kelompok dan berjuang mengajak pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam rangka mengimplementasikan salah satu kewajiban pemerintah desa ya diatur di Undang-Undang Desa adalah memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Dan tentu perjuangan ini tidak mudah ya. Tidak banyak desa yang otomatis tertarik dan mau menjawab sektorial. Kadang-kadang berpikir apa ada manfaat tidak untuk kepala desa secara langsung. Nah, mungkin hari ini adalah sebuah niat yang tertunda yang pada akhirnya dikabulkan. Pada situasi di tahun 2023 ini kita memang sudah mendesain pengalokasian anggaran ketahanan pangan yang 20% itu diantaranya bagaimana turut menuntaskan problematik sampah, bukan sampah masyarakat ya, sampah rumah tangga. Cibiru Wetan dengan jumlah kakak yang hampir 6.000, Kang. Kalau satu rumah 1 kilo saja, berarti sampah Cibiru Wetan itu 6 ton sehari dan tentu akan banyak prosentasenya adalah sampah organik. Dan selama ini tidak terlalu dimanfaatkan. Kawan-kawan juga tidak terlalu peduli bahwa itu adalah sumber potensi yang bisa diolah menjadi berbagai produk-produk unggulan yang nanti bisa menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang menjadi daya tarik. Saya ingin bukan hanya bercerita tentang keberhasilan Pak Heri dan kawan-kawan ini, kemudian kawan-kawan bingung ngabayang-bayang jika kumaha. Nah, hari ini terlihat langsung bahwa area ini tidak terlalu luas tetapi begitu produktif. Kalau saya lihat, kawan-kawan juga bisa merasakan kalau kita mindset kandang identik dengan bau ya. Ternyata orang tadi tua ngopi di dia daya baunya. Nah, di Cibiru Wetan alhamdulillah ada beberapa champion desa kan. Misalnya Pangkos dengan peternakan ayam petelur Jaya Ulung mengintegrasikan magot. Tapi bagi saya itu belum cukup memuaskan. Bagaimana keberadaan Pangkos mampu secara masif menjawab persoalan sampah minimal di lingkungan. Dan tentu untuk bisa menjawab persoalan itu perlu membesarkan usahanya, perlu meningkatkan kapasitasnya, perlu menambah dengan teknologi. Dan bagi pemerintah desa, memberikan support anggaran,
kepada siapapun, sejauh itu memberi kontribusi dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat bukan persoalan. Apalagi mindset Ciberwetan dalam membangun desa adalah tidak mengutamakan pembangunan infrastruktur, tapi lebih kepada layanan dasar dan pemberdayaan. Hingga hari ini tim kami izin cukup lengkap. Ada kelompok Jaya Ulung yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur bersama Pak Ujan. Ada kelompok calon pembudidaya ikan air tawar. Kita nanti bisa melihat bagaimana sampah organik ini bisa jadi pelet juga kan gitu. Ada juga ibu-ibu yang bergerak cukup lama sejak 2017 saya dampingi di kelompok wanita tani. Dia bergerak di bidang ketahanan pangan dan support untuk gizi ke posyandu ada 4 KWT. Bagaimana nanti dari sampah-sampah di anggota kelompok mungkin bisa menjadi media ataupun juga pupuk yang bisa dioptimalkan. Saya juga bawa BUMDes untuk memerankan fungsi pusat distribusi produk masyarakat nanti dan membuka jejaring usaha termasuk mungkin saja nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bank Bara atau anak perusahaan lainnya atau dengan koperasinya. Dan yang paling utama adalah saya juga membawa anak-anak Karang Taruna sehubungan dengan visi pemerintah desa Cibiruwetan tahun ini membuka kesempatan kepada kaum milenial untuk mengambil bagian dan berperan serta aktif dalam pembangunan desa. Di dalam ketahanan pangan 2023 saya sudah memplotting akan memesan 1.000 ekor bebek ke Bank Bara paket dengan pakannya. Jadi pikiran saya nanti setelah melihat di sini muncul minat. Makanya sekarang Taruna mental 500 misalnya. Apa 1.000 lah ku Karang Taruna? Oke. Kemudian KWT mau, Pangkos semua mau dan itu sudah kita perhitungkan nanti kalkulasi tinggal. Teknis kita modifikasi. Kalau di sini menggunakan sudah high teknologi, ya kita dengan kapasitas kita, dengan pemanasan luar biasa, yang penting pemeliharaan intensif misalnya. Dan hari ini kawan-kawan ingin saya bawa melihat langsung, mendengar langsung dari para ahlinya. Tapi saat ini kita akan melakukan amati, tiru, modifikasi, dan potong kompas. Jadi untuk penyediaan DOD nanti kita memesan, kemudian pelletnya memesan yang punya peternakan budidaya ikan, yang punya budidaya ayam petelur, bebek bisa memesan sesuai program ketahanan pangan kita yang dialokasikan sesuai dengan arahan Kemendagri. Kita sudah memformulasikan menguji coba membudidayakan 1.000 bebek pedaging. Baik, terima kasih. Saya Hadian Supriyatna, Kepala Desa Ciberwetan. Salam Bedas. Tadi kami sudah melihat secara langsung bagaimana konsep ekosistem desa sejahtera dan juga melihat praktek implementasi pemanfaatan sampah-sampah organik untuk menjadi produk pupuk, produk pakan ternak dan pakan ikan. Tentu ini bagian dari konsep dan desain untuk mendukung program ketahanan pangan di desa dan juga mendorong circle ekonomi desa. Jadi dari aktivitas tadi terinspirasi oleh ekosistem desa sejahtera, kita ingin mendorong BUMDes, kalau di sini koperasi kan, BUMDes menjadi pusat distribusi. Jadi nanti yang akan mengendalikan rantai pasar, sarana produksi, kemudian produksi, dan juga menghubungkan dengan konsumen. Jadi harapannya dana desa itu berputar di desa. Jadi bantuan dari desa jatuh ke masyarakat, dibelanjakan lagi kepada sesama dan mempercayakan wadah pengelolanya kepada BUMDes. Konsep setelah ini kita akan mencoba untuk melaksanakan usaha bebek pedaging dan tentu bekerja sama dengan Bank Bara, baik itu untuk penyediaan DOD maupun juga nanti penyediaan pakan. Mudah-mudahan ini menginspirasi warga masyarakat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan lapangan kerja, mengatasi persoalan pengangguran, dan pada ujungnya meningkatkan derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Ciberwetan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciberwetan. Demikian kabar
Bameswari dari desa ke desa kali ini, kita akan kembali di kabar Bameswari dari desa ke desa berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.